Silakan duduk, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, khususnya pagi hari ini kalau kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Ada satu tema yang ingin kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan jati diri kita sebagai manusia pada umumnya. Jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan secara khusus yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan lahir barukan sebagai ciptaan yang baru, diperbaharui oleh Allah kita. Bahwa semua tanpa terkecuali diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tema inilah yang akan menjadi topik kita pagi hari ini, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Istilah kerennya adalah Imago Dei. Istilah lainnya adalah Image of God. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka kitab Kejadian. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Kita ingin belajar dari firman Tuhan pagi hari ini sebagai bahan renungan. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat tadi yang baru saja kita baca adalah merupakan kisah tentang penciptaan manusia pada hari ke-6. Di mana Allah memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pertanyaan yang penting di sini adalah apa maksudnya bahwa kita manusia baik laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jelas ini bukan berbicara secara fisik. Karena Allah adalah roh. Allah tidak memiliki fisik seperti kita. Jadi kita jangan sampai terbalik mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seolah-olah Allah mirip seperti kita. Tetapi kita yang mirip seperti Allah. Allah adalah roh, dia tidak berwujud. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita membaca Allah melihat. Bukan berarti Allah punya mata. Allah mendengar, bukan berarti Allah punya kuping. Allah berjalan, Allah mengacungkan tangannya kepada bangsa itu. Bukan berarti dia punya tangan, dia punya kaki. Ini adalah bahasa untuk kita supaya kita mengerti dan memahami tindakan Allah menurut bahasa kita. Menurut karakteristik kita sebagai manusia yang dikenal dengan anthropomorphism. Yaitu menggambarkan seperti manusia. Sama seperti kita bicara angin membelai rambutku. Nah itu kan membelai seolah-olah angin punya tangan seperti itu ya. Nah itulah saudara, jadi bukan berarti bahwa Allah seperti kita. Allah itu adalah roh. Dan seperti apa kemudian kalau Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini, ada satu pertanyaan awal yang menjadi fondasi atau yang penting, yang mendasar
untuk kita jawab dulu. Sebelum kita menjawab apa sih artinya gambar dan rupa Allah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar, yaitu apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita? Apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia? Jawab itu dulu. Sebab Tuhan menciptakan manusia punya tujuannya, punya maksudnya. Itu sebabnya dia menciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu perlu menjadi dasar untuk menjawab mengapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saudara cari di Alkitab, saudara mungkin gak ketemu ya. Alkitab tidak menjelaskan secara langsung dan secara jelas, secara eksplisit sebenarnya apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak ada satu kalimat pun kalau saudara baca tujuan Allah menciptakan manusia adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tidak ada saudara. Tetapi bukan berarti Alkitab silent, bukan berarti Alkitab tidak membahas ini. Justru sebaliknya. Karena maksud dan tujuan Allah begitu luas dan begitu dalam untuk menggambarkan rupa dan gambar Allah tidak dapat dibahas hanya dari satu kalimat saja, tidak dapat dibahas hanya satu paragraf saja. Semua ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Apa yang Allah inginkan untuk manusia perbuat dan dia menciptakan kita, tujuannya itu kita harus memahaminya dari kitab Kejadian sampai Wahyu saudara. Di situ kita bisa melihat tujuannya. Tetapi mungkin kita bisa mempersingkatnya demikian. Sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Dan juga lewat pengakuan iman Westminster tahun 1646. Ini pertemuan gereja-gereja utama dalam menyimpulkan, memberikan satu proklamasi sebenarnya apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Di situ dikatakan hakikat utama, tujuan utama yang paling tinggi dari manusia hidup di dunia ini, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Itu hakikatnya, memuliakan Allah dan menikmatinya. Maksudnya menikmati keberadaannya, menikmati kebersamaannya, menikmati persekutuannya. Itu sebabnya Paulus juga menekankan hal ini. Dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus mengatakan seperti ini. Jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ini tujuannya jelas sekali. Bahwa kita manusia diciptakan Allah punya maksud dan tujuan untuk memuliakan Allah. Mengapa saudara? Apa artinya memuliakan Allah? Memuliakan Allah artinya kita tidak melawan perintah-perintahnya. Memuliakan Allah artinya kita tidak melanggar aturan-aturannya. Memuliakan Allah artinya kita tidak menentang ketetapan-ketetapannya. Sebab ketika kita tidak melakukan hal-hal ini, kita berdosa. Kita jauh dari Allah. Kita menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Sebab kita percaya bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat yang ada. Amin saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas segala isinya, dan segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Itu sebabnya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita berhubungan erat dengan Allah, maka semakin besar kita bisa merasakan penyertaan dan kuasanya. Amin. Itu sebabnya bagaimana kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, dekat lagi kepada Allah, kalau bukan hidup kita benar-benar mentaati segala aturan-aturan yang memuliakan Dia. Itu sebabnya ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Antara memuliakan Allah dan bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan buat kita. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus mengajarkan untuk kita hidup kudus sebab aku kudus. Karena apa yang Allah lakukan memanggil kita untuk kita benar-benar
menggambarkan daripada karakteristik Allah itu sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya kita bisa merepresentasikan Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita menunjukkan sifat-sifat dan karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Ya, jadi itulah tujuannya. Bagaimana sifat-sifat Allah itu bisa nampak dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia tanpa terkecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin, pejabat tinggi atau masyarakat biasa. Semuanya memiliki gambaran Allah. Serupa dengan Allah yang maha pengasih, murah hati, penyayang, dan memberkati segala ciptaannya. Itu karakter daripada Allah. Dan gambaran rupa Allah ini saudara semakin jelas lagi bahwa semua ini kemudian diformulasikan ke dalam satu hukum. Hukum yang paling utama dan yang terbesar. Ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus. Dia berkata kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus. Dicatat di dalam Matius 22 ayat 35-40. Di situ dikatakan ada seorang ahli Taurat dari mereka bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi tunggu dulu, sebab ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai Yesus. Dia sudah tahu saudara, bahwa hukum yang paling utama dan terutama adalah mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita. Dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi, yaitu hukum yang kedua, tetapi setara dengan itu, tetapi sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab ahli-ahli Taurat cuma taunya bagaimana cara mengasihi Allah. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan belum cukup hanya untuk mengasihi Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan dengan segenap hatimu nggak bisa. Sampai kamu bisa mengasihi sesamamu manusia. Atau dengan kata lain saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Dengan kata lain, tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain saudara, mengasihi sesama manusia adalah wujud nyata bagaimana kita mengasihi Allah. Cara mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama manusia. Dan membuktikan kasih kita kepada Allah dengan cara mengasihi sesama manusia. Dan ini menjadi hukum yang utama karena siapapun manusia itu, baik dia jahat, baik dia itu baik orangnya, atau besar kecil punya kedudukan dan sebagainya, semuanya itu ada gambaran dan rupa Allah di dalamnya. Kalau kita tidak ada gambar dan rupa Allah, saudara, tidak mungkin dia sampai mau mengutus anaknya Tuhan kita untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan kita. Karena sekalipun kita sudah melawan dia, sekalipun kita sudah memberontak, kita sudah menyalibkan dia, tapi masih ada gambaran Allah di dalam diri kita. Ada rupa Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena sekalipun kita jatuh di dalam dosa, sekalipun kita menjauh dari dia, tetap dia melihat ada gambaran dan rupa Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus di dalam kesempatan lain, ahli Taurat juga bertanya, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus menjawab lewat perumpamaan. Tentunya saudara sudah sering mendengar. Ya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi dalam perjalanan ini dia kemudian dirampok.
Kemudian semua barang-barang bawaannya itu dirampas, dan bukan itu saja, dia dipukul hingga hampir mati. Ini adalah orang Yahudi ya yang sedang melakukan perjalanan dan dirampok, bahkan dipukul sampai mati. Dan Yesus mengajarkan, tiba-tiba ada seorang imam yang lewat di sana. Dan ketika dia melihat kejadian itu, dia melihat orang itu hanya melihat dan melewati saja. Kemudian datang juga orang Lewi. Orang Lewi adalah suku dari bangsa Israel yang memang dikhususkan untuk Tuhan, melayani Tuhan di bait Allah. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan ketika orang ini melihat orang-orang yang menderita itu, dia hanya melihat dan melewati juga. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan, tetapi ada seorang Samaria yang datang dan melihat orang ini, kemudian orang ini membalut lukanya, orang ini merawatnya, bahkan orang ini membawa orang yang menderita ini, orang Samaria ini ke tempat penginapan, di mana dia mengatakan untuk merawat orang yang terluka ini. Bahkan dikatakan apapun lakukan untuk menyembuhkan orang ini. Kalau sampai nanti biayanya kurang, saya akan kembali lagi dan menutupi kekurangannya. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya dari ketiga orang ini, siapakah sesamaku manusia bagi orang yang menderita ini? Kita tahu jawabannya, orang Samaria itu. Saudara, orang Samaria ini adalah sebenarnya musuh orang Israel. Sebenarnya orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak punya hubungan dekat dengan orang Israel. Karena orang Samaria ini adalah orang yang kawin campur. Orang-orang Yahudi ini merasa dirinya ini adalah orang yang sangat luar biasa, karena bangsa ini adalah bangsa yang dipilih Allah. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Dan ketika mereka, bangsa Israel, nenek moyang mereka itu memberontak dan menyembah berhala, Allah menghukum mereka dan menghancurkan mereka lewat kerajaan Asyur. Dan mereka akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Asyur, khususnya kerajaan bagian utara setelah terpecah dari ketika Raja Salomo memerintah dan dia meninggal, bangsa Israel terpecah menjadi dua, dan kemudian bagian utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan untuk mencegah pemberontakan, maka Asyur menaruh orang-orang di luar non-Yahudi supaya mereka kawin campur. Dengan demikian menghilangkan nasionalisme mereka terhadap keyahudian, sehingga muncullah yang namanya bangsa Samaria. Itu sebabnya mereka memandang bahwa bangsa Samaria ini adalah keturunan campur, setengah Yahudi, tidak layak, dan kelas yang direndahkan. Itu sebabnya ketika Yesus berjalan ke daerah Samaria, ketemu dengan perempuan Samaria itu berkata sama Yesus, kamu ini orang Yahudi, kamu menyembah Allah di Yerusalem, tapi kami menyembah Allah di Gunung Gerizim. Karena mereka menyembah Allah yang sama. Mereka menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Alkitabnya sama dengan bangsa Israel. Hanya saja mereka mengakui kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Musa saja. Mengapa? Karena selebihnya terlalu Yahudi sekali. Mereka hanya percaya kitab-kitab Musa. Dan di sini sebenarnya mereka percaya Allah yang sama, mereka menyembah Allah yang sama, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menyembah Allah mereka di Yerusalem. Itu sebabnya mereka membangun bukit penyembahan sendiri di Gunung Gerizim. Ya, dan orang Samaria ini yang juga menjadi tokoh utama di dalam mencoba untuk menggagalkan bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait Allah yang kedua. Ketika Allah mengembalikan mereka dari perbudakan Babel, Allah memerintahkan untuk membangun kembali Yerusalem. Tapi orang Samaria ini yang selalu mengganggu dan mencoba menggagalkan. Itu sebabnya orang Yahudi dan Samaria ini saling membenci satu dengan yang lain. Dan kita melihat dalam perumpamaan ini, justru orang Samaria inilah yang menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan bahwa firman Allah mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk mengasihi saudara-saudara kita, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita.
Itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Ya, kita diajarkan untuk orang-orang yang membenci kita. Kita diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Tidak peduli mereka berasal dari mana. Dari suku mana, agama mana, apa yang mereka lakukan. Karena kita mengasihi bukan karena kedudukannya, bukan karena kehormatannya, bukan karena kesamaannya dengan kita. Apalagi kalau kita mengasihi karena ada maunya. Kayak udang di balik kue tiaw katanya ya. Bukan di balik batu lagi, itu udah di balik kue tiaw itu ya. Jadi tidak seperti itu. Itu sebabnya Yesus sendiri mengajarkan, bahkan dia mempraktekkan bagaimana caranya mengasihi saudara, bukan hanya saudara saja, tetapi juga mengasihi musuh-musuhnya, orang-orang yang membencinya dan berusaha mencelakakan dirinya. Itu dicatat dalam Lukas pasal 6, ayat 27 sampai 35. Yesus mengajarkan begini, saudara. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Di sini Yesus mengajarkan sebenarnya sederhana. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya di dalam firman Tuhan ayat yang lain mengatakan, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita seperti menaruh bara di atas kepalanya. Bukan berarti supaya dia kesiksa gitu ya. Udah diampuni supaya kebakar kepalanya. Enggak. Zaman dulu itu ada satu budaya, ada satu kebiasaan. Kalau ada orang yang bersalah dan ingin bertobat, dia harus menunjukkan tanda-tanda pertobatannya. Minta pengampunannya. Yaitu apa? Dengan menaruh bara api di atas kepalanya dan dia berjalan. Itu menandakan bahwa dia benar-benar bertobat. Maksudnya begitu. Bahwa kita mengharapkan dengan mengasihi mereka, dengan mengampuni mereka, kita menyatakan kasih Allah dan pengampunan Allah juga yang ada dalam diri kita. Karena kita mewakili Allah. Amin saudara. Kita mewakili Allah karena ada gambar dan rupa Allah. Memang saudara itu tidak mudah. Sebab Yesus kembali melanjutkan di sini mengatakan begini. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Paling ada pajasa, ya, tapi jasa kita nggak ada. Cuman pajasa yang ada jasanya gitu kan. Ya, jadi jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab kalau kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik, apa kamu bedanya dengan orang dunia ini? Orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini tidak mudah saudara ya, untuk melakukan hal ini tidak mudah. Dan kalau sampai ada orang Kristen yang berlaku sebaliknya, itu bukan salah agamanya, bukan salah pengajarannya, tetapi salah orang Kristennya karena dia tidak taat. Karena dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan Yesus mengajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni tanpa batas, 70 kali 7 kali mengampuni. Artinya mengampuni dengan sempurna. Artinya tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya ketika kita mengampuni. Mengampuni dengan tulus. Dan itulah saudara yang dilakukan juga oleh Tuhan kita, Yesus Kristus,
untuk kita. Dia melakukan itu semua, dicatat dalam Roma 5:10. Dikatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah, justru dia mau datang ke dunia ini mengorbankan dirinya. Bukan waktu kita menjadi anak-anaknya, bukan. Bukan waktu kita baik sama dia. Bukan waktu kita itu berdoa kepada dia. Bukan waktu kita menyembah dia, bukan. Dikatakan di sini, ketika kita masih menjadi seteru Allah, justru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Apalagi sekarang, kalau kita menjadi anak-anaknya, dikatakan sudah diperdamaikan, pasti Allah sendiri yang akan melindungi kita. Kalau waktu menjadi musuhnya saja dia mau meninggalkan kekayaannya, kemuliaannya, keagungannya untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya, masa dia akan biarkan kita? Nggak masuk akal. Itu sebabnya jangan saudara ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan saudara khawatir apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tapi khawatirkanlah apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Khawatirkan itu. Karena kalau Allah sendiri berani melakukan itu semua dan mau melakukan itu semua, ketika kita justru menjadi seterunya, dia mengorbankan itu semua. Apalagi yang bisa menggambarkan itu? Tidak ada saudara. Tidak ada lagi. Tidak ada dosa kesalahan kita yang bisa melebihi anugerah Allah. Mati di kayu salib untuk kita. Tidak. Begitu besar. Seperti lagu yang tadi kita nyatakan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pengajaran Kristen, perbuatan baik tidak membuat kita ke sorga. Di dalam kekristenan, amal perbuatan baik kita tidak bisa membuat kita ke sorga. Tetapi oleh iman percaya kepada Yesus. Kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Kita dibenarkan Allah karena perbuatan Kristus di atas kayu salib. Allah hanya meminta kita untuk percaya saja kepada Dia yang menggantikan kita. Kok gampang amat? Siapa bilang gampang? Kalau gampang semua orang di Jakarta ini percaya Yesus. Betul enggak? Kok enak banget? Emang enak. Kalau enak kenapa kamu gak mau percaya? Enggak gampang saudara untuk percaya Yesus saudara. Enggak gampang ya. Sebab Yesus mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kecuali kalau bukan Bapa yang menariknya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, engkau tidak percaya kepadaku karena engkau bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Saudara tidak mungkin percaya Yesus kalau bukan Bapa yang menarik kita. Tidak mungkin. Itu anugerah Allah. Kita tidak mungkin bisa percaya Yesus. Itu sebabnya dikatakan Yesus mati di kayu salib. Dia berkorban untuk dosa-dosa kita, pelanggaran kita, untuk pemberontakan kita. Mungkin saudara tanya, apa urusannya sama saya? Saya nggak ada di situ kok. Nggak ada urusannya sama saya. Orang Yesus mati 2000 tahun yang lalu, saya di sini, apa urusannya sama saya? Maksudnya begini saudara, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, dia mewakili kita. Seandainya saja Bapa tidak menarik kita dan mengaruniakan kita, kita akan menjadi sama seperti bangsa Israel yang menyalibkan dia. Yang memberontak karena dia. Dan Tuhan sudah tunjukkan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya mengapa kita bisa percaya dia, kita bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua gara-gara kemurahan Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah hidup benar. Kalau kita tidak ditarik oleh Allah, kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa menerimanya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dia mati oleh karena pelanggaran kita. Sekalipun kita tidak ada di sana. Tetapi prinsipnya tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengakui dia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh karena Roh Kudus.
Makanya di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya itu kristenisasi. Enggak ada saudara, enggak ada kristenisasi. Kita enggak bisa membuat jadi orang Kristen, enggak bisa kecuali Roh Kudus. Yang kita bisa lakukan adalah membagikan kabar baik keselamatan. Yang kita baikkan adalah kabar baik, jalan untuk berkenan kepada Allah. Bukan untuk menjadikan orang Kristen, cuman Bapa di sorga yang bisa melakukannya. Cuman Roh Kudus yang bisa menjadikan orang menjadi Kristen. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap Roh Kudusnya sama Bapaknya gitu ya. Jangan pendetanya yang ditangkap begitu. Nggak ada kristenisasi, nggak bisa kita. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa kita berbuat dosa, kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Bagaimana itu jelasinnya saudara? Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita orang-orang berdosa. Sebab dari buah-buahnya lah kata Yesus itu bisa terlihat. Kalau pohonnya buruk ya buahnya buruk. Kalau pohonnya baik, iya buahnya baik. Masa sih kamu yang pohonnya buruk bisa berbuah dengan baik? Nggak mungkin. Kita berbuat dosa karena kita pendosa. Makanya hasilnya berdosa terus. Itu sebabnya ketika Yesus melahirbarukan kita, kemudian dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus memberikan rupa dan gambar Kristus seperti Allah. Sebab Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi melalui anaknya Allah dinyatakan. Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dan sekarang gambar dan rupa Allah itu juga ada pada diri kita. Itulah sebabnya mengapa Allah menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Dan kedua, Allah menuntut kita supaya gambaran dan rupa Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan dia tunjukkan ketika dia mati di kayu salib. Dia meninggalkan segalanya. Dia meninggalkan kekayaannya, kemuliaannya, kehormatannya, keagungannya. Seharusnya kita menyembah dia. Seharusnya kita memuliakan dia. Tetapi justru sebaliknya. Dikatakan dia datang sebagai manusia. Dia datang bukan sebagai raja. Dia datang bahkan bukan hanya sekedar manusia, tapi menjadi hamba. Bahkan matinya bukan mati biasa, tapi disalib, ya, di atas kayu salib. Dan ini merupakan satu pengorbanan. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus. Artinya penderitaan kita sebesar apapun, sehebat apapun penderitaan kita di dunia ini, saya rasa tidak ada yang bisa melebihi penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan tahu apa yang saudara alami. Tuhan mengerti apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan tahu perasaannya, bagaimana direndahkan, bagaimana disakiti, bagaimana hidup menderita. Yesus itu udah tahu semua. Makanya Yesus mengajarkan jangan kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah banyaknya doa kamu, Allah itu mendengar. Tetapi Yesus mengatakan sesungguhnya sebelum engkau mengucapkannya Allah sudah tahu. Ya karena Allah tahu bagaimana itu menderita, bagaimana itu dia berkorban. Yesus sudah tahu semua. Yang sekarang Yesus perlu tahu adalah kita mau gak berkorban? Kita mau nggak melakukannya seperti Yesus? Tidak mudah saudara, tidak mudah. Jangan berpikir kalau saya berkhotbah begini, saya sudah bisa melakukannya juga dengan sempurna. Enggak saudara, saya juga terus belajar. Saya juga terus berusaha. Bukan berarti bahwa saya sudah bisa lakukan ini, enggak. Tapi yang kita tahu pasti adalah ini adalah perintah. Ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Kita semua harus melakukan perintah ini karena ada gambar dan rupa Allah. Jadi ini adalah hal yang penting, tidak mudah. Kecuali kalau saudara benar-benar mengasihi Allah saudara. Maksudnya begini saudara, kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mungkin membuat kita kesal. Kalau kita mandang orang itu kita makin benci mungkin ya. Kita makin emosi begitu ya.
Itu sebabnya kalau ada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita menjadi membenci kita, apapun itu, jangan pandang orangnya saudara, pandang Allah kita. Bagaimana Allah memandang kita ketika kita masih menjadi seterunya. Bahkan ketika kita menjadi anak-anaknya saja, kita masih melanggar, kita masih melawan Allah, kita masih berbuat dosa. Tapi apakah dia kemudian menghakimi kita? Enggak. Begitu besar kasih Allah buat kita. Dan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, ya itu syaratnya, enggak ada lagi, kasihi musuhmu. Bagaimana caranya? Sama seperti Allah mengasihi kita. Kalau kita hitung-hitungan saudara, wah menyeramkan sekali kalau kita hitung-hitungan dengan Allah. Itu sebabnya gambar dan rupa Allah ini adalah merupakan harapan Allah. Gambaran dan rupa Allah ini adalah merupakan kerinduan Allah muncul dalam kehidupan manusia. Tetapi kita tahu bahwa dosa menghancurkan itu semua. Tetapi dosa tidak menghancurkan semua gambar dan rupa Allah. Masih tetap memiliki gambar dan rupa Allah. Kain membunuh Habel. Dan dikatakan Adam dan Hawa melahirkan mereka menurut gambar dan rupa Adam. Bahkan di dalam surat Yakobus, jangan kita menggunakan lidah kita untuk berkata-kata yang jahat kepada orang. Karena mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengasihi Allah, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Jadi yang pertama saudara, itu kewajiban untuk kita mengasihi sesama. Ya, kita termasuk orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Mulai saja dari keluarga kita, nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita. Bagaimana suami lebih mengasihi istri, bagaimana istri lebih tunduk kepada suami, dan bagaimana kita sebagai orang tua benar-benar mengasihi anaknya, mendidik anaknya untuk lebih lagi mengenal Tuhan, memiliki karakter-karakter Kristus. Dan kita sebagai anak-anak, bagaimana kita benar-benar menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita, sebagai pemimpin-pemimpin, memimpin dengan bijaksana, sebagai pekerja, sebagai hamba-hamba, melakukan tugas dan kewajibannya dengan disiplin. Ketika kita melakukan itu semua, nama Allah dipermuliakan dan penyertaan Allah semakin nyata dalam hidup saudara. Saudara yakin itu? Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika kedua-duanya dilakukan, maka gambar dan rupa Allah semakin sempurna dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita wajib melakukan itu karena pembalasan adalah miliknya Allah. Ya, jadi mulai saja dari yang terdekat kita. Kita mulai peduli kepada orang lain. Kita mulai memperhatikan orang lain. Kita mulai memberikan kemurahan hati. Kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain. Mulai dari situ. Maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan gambar dan rupa Allah semakin sempurna dalam hidup kita sampai Dia menjemput kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa.